Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bertemu walaupun secara daring untuk menyelesaikan tugas final kita di mata kuliah ekonometrika ini, di mana materi yang kita presentasikan untuk sebagai tugas final kita yaitu regression tree. Untuk itu, untuk mengefisienkan waktu, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Aulia Mutmainah, sebagai pemateri kedua, Maisha Amalia sebagai pemateri ketiga, dan Siti Nurhalisa sebagai pemateri pertama. Next, untuk pemateri pertama, Siti Nurhalisa, saya persilahkan. Baik, yang pertama yaitu pengertian regression tree. Regression tree atau pohon regresi adalah salah satu metode dalam analisis regresi yang menggunakan pendekatan berbasis pohon atau memodelkan hubungan antara variabel dependen atau variabel yang ingin diprediksi dan variabel independen atau prediktor atau variabel yang digunakan untuk memprediksi variabel dependen. Next. Salah satu kelebihan dari regression tree adalah kemampuannya untuk menangani hubungan nonlinear dan interaksi antara variabel tanpa persyaratan adanya asumsi tertentu tentang distribusi data. Namun, seperti halnya dengan semua metode analisis, ada juga beberapa kelemahan, termasuk kecenderungan overfitting jika pohon regresi terlalu kompleks dan sulit untuk diinterpretasi jika pohon tersebut sangat dalam. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas Siti Nurhalisa telah menjelaskan materi pertama. Dilanjutkan oleh pemateri kedua, yang yaitu saya sendiri, di mana di sini yaitu struktur regression tree, yang dimana struktur regression tree pada saat ini materi yang saya bawakan dan kami mengambil yaitu root node, interior node, dan leaf node. Di sini struktur regression tree di sini sebenarnya ini di dalam regression tree atau pohon regression ada 3, yang dimana itu ada struktur pohon, kriteria pemisah, dan pemangkasan. Yang dimana itu struktur pohon ini struktur regression tree. Di sini struktur regression tree yaitu membangun struktur yang membentuk seperti pohon, yang dimana ada simpul dan cabang. Node-node ini yang root node, interior node, leaf node itu adalah titik-titik keputusan yang berbeda, atau cabang-cabangnya mewakili kemungkinan hasil dari keputusan tersebut, yang dimana node itu seperti daun pada pohon yang berisi label kelas yang diprediksi atau nilai untuk variabel target. Ini tuh adalah root node, interior node, leaf node. Di sini fungsinya ini root node atau paling awal ini adalah data yang akan diproses atau data awal yang akan diproses oleh interior node dan leaf node. Di mana di sini root node biasanya mewakili semua data yang digunakan dalam analisis, ya. Pasti kalau sebagai awal pembuka itu kan memang mewakili semuanya variabel, toh. Terus di sini interior node atau internal node, di sini tuh adalah node-node yang berada di antara root node. Nah, di mana ini interior node mewakili penggabungan data berdasarkan kriteria tertentu seperti nilai variabel
prediktor yang lebih besar dan yang lebih kecil dari suatu nilai tertentu. Di sini adalah variabel prediktor ini semua di sini di interior node ini adalah variabel prediktor. Dan interior node dapat memiliki lebih dari 2 anak tergantung pada jumlah variabel prediktor yang ingin digunakan. Dan variabel prediktor yang ingin kami gunakan di sini adalah 4, 1, 2, 3, 4. Bisa dilihat di sini ada 4, kan? Terus di sini ada leaf node yang dilahirkan oleh interior node. Leaf node di sini atau terminal node adalah node yang berada di akhir. Pasti di sini tuh adalah anak paling anak paling terakhirnya di sini setelah interior node, dia terakhir dan pasti berada atau terletak di ujung. Dia mewakili hasil akhir dari analisis. Jadi ini tuh leaf node adalah hasil akhir dari analisis. Di sini leaf node menampilkan menampilkan nilai prediksi untuk setiap data yang diproses. Nanti ada data yang diproses oleh card, nanti dijelaskan oleh pemateri ketiga. Di situ ada di situ nanti dilihat di situ ada leaf node, yaitu nilai terakhir dari data itu. Pasti itu nilai prediksi dari setiap variabel yang telah diproses. Dan itu leaf node juga pasti tidak mempunyai anak, dia pasti sendiri di sini. Oke, lanjut. Next. Di sini aturan logaritma chart. Di sini nih chart sebenarnya adalah kriteria pemisah dari regression tree. Kan tadi itu adalah struktur pohon. Terus di sini kriteria pemisah, teman-teman bisa lihat chart adalah suatu metode atau algoritma dari salah satu teknik eksplorasi data, yaitu teknik pohon keputusan, di mana metode ini dikembangkan oleh Leo Breiman, Jerome H. Friedman, Richard A. Olsen, dan Charles J. Stone sekitar tahun 1980-an. Chart dikembangkan untuk melakukan analisis klasifikasi pada variabel respon baik yang berupa nominal, ordinal, maupun kontinu. Pembentukan pohon klasifikasi dilakukan melalui penyekatan gugus data dengan sederetan penyekat binar sampai dihasilkan node akhir, yaitu leaf node. Leaf node. Proses pembentukannya terdiri dari 3 tahapan, yaitu pemilihan data, penentuan model terminal, dan penandaan label kelas. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya serahkan kepada pemateri ketiga, yaitu Masya Amalia. Saya persilahkan. Selanjutnya yaitu penerapan regression tree. Pada tabel ini adalah data indeks prestasi kumulatif atau IPK dan jumlah belajar mahasiswa dalam seharinya, yaitu ada 19 mahasiswa. Berdasarkan data pada tabel akan digunakan metode CART menggunakan software R untuk membentuk pohon yang digunakan untuk memprediksi IPK berdasarkan jumlah belajar. Di sini saya menggunakan RStudio di website POSIT Cloud. Fungsi yang pertama yaitu library read Excel, karena kita akan membaca data dari Excel. Kemudian data ini saya simpan dalam nama data 3. Kemudian kita run. Nah, pada outputnya terlihat 19 data dalam 2 variabel, yaitu IPK dan jam atau jam belajar. Kemudian kita run library rpart dan library rpart.plot. Reg.tree ini adalah fungsi untuk regression tree. Kemudian rpart.plot ini untuk melihat hasil atau plot dari data ini.
Kemudian di sini dapat dilihat hasil plotnya. Kemudian saya akan menginterpretasikan output dari hasil RStudio ini. Yang pertama itu terdapat rata-rata IPK dari 19 mahasiswa yaitu 2,824 dengan besar persentase yaitu 100%. Kemudian dapat kita lihat rata-rata mahasiswa yang jam belajarnya kurang dari 9 jam itu memiliki rata-rata IPK 2,417 atau sebesar 57,89% dari 19 mahasiswa. Kemudian kita lihat mahasiswa yang jam belajarnya kurang dari 5 jam itu memiliki rata-rata IPK 1,747 atau sebesar 15,79%. Kemudian mahasiswa yang jam belajarnya lebih besar sama dengan 5 jam itu rata-rata IPK-nya 2,669 atau sebesar 42,11%. Kemudian di sini terdapat hasil dari jam belajar mahasiswa yang lebih besar sama dengan 9. Rata-rata IPK-nya itu 3,382 dengan persentase sebesar 42,11%. Jadi di sini hasilnya sama atau bisa dibaca juga lebih besar sama dengan 5, lebih kecil sama dengan 9. Jadi jam belajarnya itu antara 5 sampai 9 jam. Rata-ratanya itu sama 42,11%. Kemudian jam belajar mahasiswa yang kurang dari 10 jam namun lebih besar dari 5 jam itu sebesar 5,26% atau dengan rata-rata IPK 3,03. Kemudian mahasiswa yang jam belajarnya lebih besar sama dengan 10 jam memiliki rata-rata IPK 3,433 atau sebesar 36,8%, dan seterusnya hingga mahasiswa yang jam belajarnya lebih besar sama dengan 12 jam itu jam belajarnya rata-rata IPK-nya 3,35 atau sebesar 10,53%. Mahasiswa yang jam belajarnya lebih dari 12 jam memiliki IPK 3,67 atau sebesar 10,53%. Begitulah hasil penerapan regression tree dan interpretasinya menggunakan software R. Kemudian selanjutnya saya akan mengembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada pemateri kedua. Mungkin saya tambahkan, ini adalah bentuk regression tree yang kami dapat dari dari chat algoritmanya RStudio. Dimana itu di sini ini bisa dilihat nilai akhirnya atau leaf node di sini. Ini adalah leaf node, di sini ada root node, dan ini adalah interior node. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Next. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila kurang lengkap dan kurang dipahami, kita sama-sama belajar. Kita juga adalah manusia yang dimana juga kita masih belajar dan terus belajar. Bukan kita mempresentasikan hal ini paling benar, tidak. Oke, terima kasih atas kesempatannya teman-teman juga pada malam hari ini, dan see you, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.